Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C Admin B2 akan membacakan hasil review jurnal. Hubungan karakteristik informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial di PT Eurotech Jaya Perkasa Bogor. Jurnal kebangsaan ini ditulis oleh Zainuddin Iba dengan volume nomor 2 bulan Juli 2012 halaman 36 sampai 44. Reviewernya Amber Nur Laila Sari, tanggal reviewnya 14 November 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris pengaruh karakteristik informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kerja manajerial. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 34 karyawan di PT Eurotech ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi berganda. Variabel-variabel penelitian yang digunakan, variabel ruang lingkup, variabel agregasi, variabel integrasi, dan variabel tepat waktu. Hasil dari penelitian ini, masing-masing variabel yang diteliti berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial PT Eurotech Jaya Perkasa ini. Kekuatannya, secara parsial, variabel yang mempunyai nilai koefisien regresi paling besar adalah variabel tepat waktu, di mana pemakai informasi akuntansi lebih memfokuskan pada ketepatan waktu daripada kualitas informasi yang disampaikan. Kelemahannya adalah variabel integrasi nampaknya kurang menjadi hal yang dapat membuat penggunaan informasi merasa puas dari kualitas sistem informasi akuntansi yang dihasilkan. Perbedaan dengan rencana penelitian. Dalam penelitian ini, indikator integrasi diperoleh nilai skor total responden sebanyak 646 dengan kriteria penilaian yang cukup bermakna bahwa responden menyatakan setuju bahwa integrasi dapat berpengaruh baik secara langsung. Kesimpulannya, variabel yang mempunyai nilai koefisien regresi paling kecil adalah variabel integrasi. Nampaknya kurang menjadi hal yang dapat membuat pengguna informasi merasa puas dari kualitas informasi akuntansi yang disampaikan. Saran: perlu diteliti yang lebih mendalam lagi untuk mendapatkan data dan informasi terhadap kepuasan pemakai informasi akuntansi manajemen pada PT Eurotech Jaya Perkasa sehingga data yang diinformasikan betul-betul akurat. Rancangan untuk penelitian selanjutnya. Agar penelitian dapat dikatakan lebih represif, maka diharapkan dalam penelitian selanjutnya kapasitas responden dari pihak perusahaan penyedia informasi akuntansi dapat lebih diperbesar ruang lingkup penelitiannya. Pengaruh akuntansi manajemen, kualitas informasi, efisiensi, biaya, dan ketepatan waktu terhadap kinerja keuangan PT Surya Sukses. Jurnal Profita ini ditulis oleh Elok Kurniawati, volume 11, nomor 1, bulan April 2018, halaman 20-33. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris pengaruh akuntansi manajemen terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, untuk menganalisis secara empiris pengaruh kualitas informasi terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, untuk menganalisis secara empiris pengaruh efisiensi biaya terhadap kinerja keuangan. Yang keempat, untuk menganalisis secara empiris pengaruh ketepatan waktu terhadap kinerja keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah level manajerial tingkat menengah PT Surya Sukses yang berjumlah 35 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Akuntansi manajemen, 2. Kualitas informasi, 3. Efisiensi biaya, 4. Ketepatan waktu, 5. Kinerja keuangan. Hasil dari penelitian ini adalah jika R hasil positif serta R hasil lebih besar R tabel, maka butir atau variabel tersebut valid. Namun sebaliknya, jika R hasil tidak positif dan R hasil lebih kecil dari R tabel, maka butir atau variabel tersebut tidak valid. Kekuatan. Kualitas informasi memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan dan efisiensi biaya
memberi kontribusi terhadap kinerja keuangan, ketepatan waktu, memberi kontribusi terhadap kinerja keuangan juga. Kelemahannya, efisiensi biaya paling dominan terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian pada PT Surya Sukses terhadap efisiensi biaya. Perbedaan dengan rencana penelitian. Model regresi yang dihasilkan cocok atau sesuai dalam menerangkan akuntansi manajemen. Kualitas informasi, efisiensi biaya, dan ketepatan waktu berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan cara pengujian secara parsial. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, setelah mengetahui permasalahan, meneliti dan membahas hasil penelitian tentang akuntansi manajemen, kualitas informasi, efisiensi biaya, dan ketepatan waktu terhadap kinerja keuangan pada PT Surya Sukses ini. 1. Akuntansi manajemen tidak berkontribusi terhadap keuangan. 2. Kualitas informasi memberi kontribusi terhadap kinerja keuangan. 3. Efisiensi biaya memberi kontribusi terhadap kinerja keuangan. 4. Ketepatan waktu memberi kontribusi terhadap kinerja keuangan. Dari hasil pembahasan, maka saran yang disampaikan adalah 1. Pada hasil penelitian, efisiensi biaya pada PT Surya Sukses berpengaruh paling dominan terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu perlu adanya perhatian pada PT Surya Sukses terhadap efisiensi biaya. 2. Peneliti selanjutnya perlu disertakan faktor-faktor seperti intensitas persaingan, struktur dan ukuran industri, dan tingkat perubahan teknologi juga mungkin bisa mempengaruhi kinerja keuangan. Disarankan untuk menambah variabel lain. Bagi perusahaan, diharapkan lebih meningkatkan pelaksanaan akuntansi manajemen guna memperbaiki kinerja keuangan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Rancangan penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya perlu disertakan faktor-faktor seperti intensitas persaingan, struktur dan ukuran industri, dan tingkat perubahan teknologi juga mungkin bisa mempengaruhi kinerja keuangan. Disarankan untuk menambah variabel lain. Pengaruh penggunaan informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja perusahaan. Studi pada Kentucky Fried Chicken di Manado. Jurnal EMBA dengan volume nomor 4 1 Maret 2016, halaman 504-513. Jurnal ini ditulis oleh Cecilia Cynthia Luther dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja perusahaan. Subjek penelitian yang digunakan adalah para staf dan pimpinan di KFC Bahu Mall Manado yang berjumlah 35 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Variabel-variabel dari penelitian ini ada 2. 1. Variabel informasi akuntansi manajemen. 2. Variabel kinerja manajerial. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penggunaan informasi akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan Kentucky Fried Chicken di Manado, di kawasan Megamas Manado. Kekuatannya, variabel informasi akuntansi manajemen mempengaruhi dengan kinerja bisnis atau kinerja perusahaan. Hasil ini berarti perusahaan bisa menjadikan penggunaan informasi akuntansi manajemen sebagai variabel yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kelemahannya, penelitian ini belum memasukkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi dan menyempurnakan hasil dari penelitian ini. Perbedaan dengan rencana penelitian. Dalam penelitian ini, penggunaan informasi akuntansi secara parsial memiliki keterkaitan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini terlihat dari model penelitian yang memiliki tingkat signifikan yang kurang dari 5%. Hal ini menandakan bahwa variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen kinerja perusahaan dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian tentang pengaruh sikap, nama subjektif, dan motivasi terhadap minat membeli secara online diperoleh kesimpulan penggunaan informasi akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di Kentucky Fried Chicken Manado, khususnya di kawasan Megamas Manado. Sarannya,
Pihak manajemen KFC sebaiknya meningkatkan akuntansi pelaporan keuangan dalam upaya peningkatan rancangan untuk penelitian selanjutnya. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor selain penggunaan informasi akuntansi manajemen yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di KFC kawasan Megamas Manado. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Akbar dari Prodi Akuntansi B2 sore semester 5. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal artikel untuk tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Untuk artikel yang pertama berjudul perbedaan spesifik value antara mahasiswa akuntansi manajemen dan ekonomi pembangunan, studi empiris pada Universitas Patimura. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia Vol 18 nomor 1 tahun 2020. Link https://journal.index.id/artikel/view/artikel/artikel/view/30301 volume dan halaman volume 18 dan berjumlah 8 halaman. Penulis Trisnasari Lewaru dari Universitas Patimura Ambon dan Fani M. Anakota dari Universitas Patimura Ambon. Tujuan penelitian. Di sini penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan spesifik value antara mahasiswa akuntansi, mahasiswa manajemen, dan mahasiswa ekonomi pembangunan. Subjek penelitian yaitu mahasiswa Universitas Patimura. Untuk metode penelitian itu sendiri yaitu disebutkan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data. Variabel-variabel penelitian yaitu mahasiswa akuntansi, mahasiswa manajemen, dan mahasiswa ekonomi pembangunan Universitas Patimura. Hasil penelitian disebutkan berdasarkan hasil pengujian analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai individualitas, sosial, teoritis, estetis antara mahasiswa akuntansi, mahasiswa manajemen, dan mahasiswa ekonomi pembangunan. Kekuatan dalam jurnal ini yaitu banyaknya sampel yang ditebar untuk mencari spesifik value dari perbedaan mahasiswa akuntansi manajemen, begitu juga ekonomi pembangunan. Dan untuk kelemahan terlihat bahwa sedikit memperbandingkan bahwasanya mahasiswa Fakultas Ilmu Bisnis atau Fakultas Ekonomi terlalu diperbandingkan dengan Fakultas Teknik dan Kedokteran di luar itu. Kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan memperhatikan keterbatasan dan hasil dari penelitian ini, maka peneliti menyarankan agar sampel dapat diperluas, yaitu dengan menambahkan wawasan pada jurusan yang sama di universitas-universitas lainnya. Untuk hasil review jurnal saya yang kedua yaitu berjudul pengaruh karakteristik informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial pada PT Bank Sulutgo. Jurnal Indonesian Accounting Journal Volume 1 Number 2 Year 2009. Link atau URL jurnal https://www.research-gate.net/publication/337418990 pengaruh karakteristik informasi akuntansi
manajemen terhadap kinerja manajerial pada PT Bank Sulut Go. Volume dan halaman, volume 1 12 halaman. Penulis oleh Lucia N. Misah, Vence Ilat, dan Victorina Z. Tirayo. Tanggal review 16 November 2020. Tujuan penelitian untuk menata, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja perusahaan agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Subjek penelitian, manajer, metode penelitian, metode kuantitatif, metode sampling, dan metode analisis. Variabel-variabel penelitian yaitu karakteristik informasi akuntansi manajemen, yaitu disebutkan broad scope, timeliness, aggregation, dan integration terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian disebutkan bahwa variabel broad scope, timeliness, aggregation berpengaruh terhadap kinerja manajerial dan integration tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada PT Bank Sulut Go. Kekuatan yaitu penyebaran sampel dapat mencakup semua anggota perusahaan, dan di kelemahan kurang luasnya pengukuran variabel. Kesimpulan dan saran yaitu berdasarkan analisis data dan uji hipotesis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan variabel broad scope, variabel timeliness, variabel aggregation berpengaruh pada kinerja manajerial, sedangkan variabel integration tidak berpengaruh. Rancangan untuk penelitian selanjutnya yaitu diharapkan penelitian selanjutnya variabel diperluas karena dapat mempengaruhi kinerja manajerial dan meningkatkan perusahaan. Dan untuk hasil review artikel yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu berjudul struktur organisasi pengendalian intern terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen. Jurnal Mix Jurnal Ilmiah Manajemen volume 6 nomor 1 Februari 2016. Volume dan halaman, volume 6 13 halaman. Penulis oleh Rima Rahmawati, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Tanggal review 16 November 2020. Tujuan penelitian yaitu mengukur seberapa besar pengaruh struktur organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen, terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen, pengendalian intern terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen. Untuk subjek penelitian yaitu perusahaan persewaan kendaraan PT CPG dengan target populasi penggunaan sistem informasi mulai dari level manajer tingkat atas sampai bagian operasional dari divisi keuangan dan akuntansi, divisi pembelian, dan divisi sumber daya manusia, yang totalnya terdapat 37 orang. Dan metode penelitian yaitu menggunakan studi kasus bersifat deskriptif dan verifikatif. Untuk variabel-variabel penelitian yaitu struktur organisasi, pengendalian intern, dan kualitas informasi manajemen, informasi akuntansi manajemen. Berikut hasil penelitian yaitu untuk analisis deskriptifnya disebutkan struktur organisasi diukur melalui 4 dimensi antara lain spesialisasi pekerjaan, hubungan kerja atasan dan bawahan, pendelegasian wewenang, dan formalisasi. Teruntuk rata-rata skor tanggapan responden berada dalam kategori baik buka kurung atau dapat dilihat pada tabel 1 dalam artikel, yang artinya pembagian tugas pendelegasian wewenang pada perusahaan rental alat berat PT CPG telah sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat GAP atau gap dari skor ideal yaitu 1,11, artinya masih terdapat kendala untuk membentuk struktur
organisasi yang efektif. Dan yang kedua, untuk analisis verifikatif, yaitu analisis yang verifikatif yang relevan dengan tujuan penelitian menggunakan structural equation modeling dengan metode alternatif partial least square, mengolah data menggunakan software Smart PLS 2.0. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri, berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi dan pengendalian intern mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi manajemen. Untuk saran, yaitu dapat disampaikan agar perusahaan meningkatkan efektivitas pengendalian intern melalui kejelasan pembagian tugas berikut. Saran disampaikan agar perusahaan meningkatkan efektivitas pengendalian intern melalui kejelasan pembagian tugas berikut: pemberian reward and punishment, serta melengkapi aplikasi yang dapat mengintegritaskan antara bagian satu dengan bagian lainnya, khususnya untuk mengintegritaskan data. Sekian penjelasan review jurnal dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempengaruhi kinerja manajerial yang tidak terdapat dalam penelitian ini, sehingga akan lebih menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial seperti variabel ketidakpastian, lingkungan, dan variabel pengalaman. 2. Diharapkan juga bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan sampel yang lebih besar dengan objek penelitian lebih luas, misalnya di beberapa tempat, kota, atau wilayah provinsi dalam cakup wilayah yang lebih luas. Disarankan kepada perusahaan untuk benar-benar melaksanakan desentralisasi khususnya dalam hal pengambilan kebijakan operasional. Hal ini akan semakin mendorong manajer dan tim untuk lebih kreatif menentukan gagasan baru untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi dan terciptanya kinerja manajerial yang lebih tinggi. Rancangan untuk penelitian selanjutnya. 1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mempertimbangkan variabel-variabel yang lebih berpotensi mempengaruhi kinerja manajerial yang tidak terdapat dalam penelitian ini, sehingga akan lebih menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja manajerial seperti variabel ketidakpastian, lingkungan, dan variabel pengalaman. 2. Diharapkan juga bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan sampel yang lebih besar dengan objek penelitian yang lebih luas, misalnya di beberapa tempat atau kota polisi dalam mencakup wilayah yang lebih luas. Judul artikel pengaruh informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja UKM Sentra Bank Sumut yang diambil dari jurnal Owner Research dan Jurnal Akuntansi bervolume 7 nomor 1 halaman 29-36. Penulis Yeni Ramadhani Hararap. Tujuan penelitian untuk mengurai pengaruh informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja UKM. Subjek penelitian, 60 orang pelaku UKM di Sentra Bank Sumut. Metode penelitian, metode deskriptif random sampling. Variabel-variabel penelitian, informasi akuntansi manajemen dan kinerja UKM. Hasil penelitian ini adalah kinerja UKM yang diperoleh saat ini bukan dari pemakaian informasi akuntansi manajemen, melainkan dari pengalaman Ardiana dan komitmen Elmiawati Robi. Adapun profil responden melihatkan bahwa pelaku UKM mayoritas berjenis kelamin perempuan dengan umur relatif 31 sampai 50 tahun serta tingkat pendidikan relatif rendah yaitu STA ke bawah, sehingga menyebabkan kemampuan pelaku UKM dalam menyajikan informasi akuntansi manajemen masih minim, namun kinerja UKM masih tergolong cukup baik. Kekuatan dari hasil persamaan Y sama dengan 30.652 plus 0.204 X. Diketahui bahwa pengaruh yang terjadi terbentuk pengaruh positif dengan angka yang kecil. Artinya jika informasi akuntansi manajemen dihubungkan dengan kinerja UKM, maka kemungkinan akan menaikkan kinerja UKM sebesar 0.204. Kelemahan A. Pelaku UKM lebih mengutamakan pengalaman dalam meningkatkan kinerja usahanya dibanding membuat isi yang tergantung pada informasi akuntansi manajemen. Perbedaan dengan rencana penelitian, tidak ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi akuntansi manajemen relatif rendah, tetapi kinerja UKM yang responden memperoleh tergolong cukup baik, dan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa informasi akuntansi manajemen tidak berpengaruh terhadap kinerja UKM.
Rancangan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya menetapkan usaha yang masuk kelas menengah dengan kekayaan bersih minimal 5 miliar sampai 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kisaran ini dipilih karena dianggap representatif dengan penelitian yang akan dilakukan. Judul artikel analisis penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing dan variable costing pada pembuatan abon ikan yang diambil dari jurnal Air Journal Nobel yang bervolume 17 nomor 2 dan halaman 254 sampai 269, penulis Nur Laili Hasmi. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penentuan harga pokok produksi pada PT Prima Istiqomah Sejahtera menggunakan metode full costing dengan variable costing. Subjek penelitian. PT Prima Istiqomah. Metode penelitian. Deskriptif, komparatif, teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Variabel-variabel penelitian. PT Prima Istiqomah Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang industri pengolahan abon ikan yang terletak di Kota Makassar. Penetapan harga jual pada PT Prima Istiqomah Sejahtera selama ini hanya dengan menghitung seluruh biaya produksi dan melihat situasi pasar dengan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk setiap produk yaitu 40%. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan PT Prima Istiqomah Sejahtera relatif rendah dibandingkan metode full costing dan variable costing. Selain itu, terdapat perbedaan perhitungan harga produksi abon ikan menurut PT Prima Istiqomah Sejahtera dengan metode full costing dan variable costing. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pembebanan biaya. Kekuatan. Harga pokok produksi dapat dijadikan tolak ukur oleh perusahaan untuk menetapkan kebijakan harga pada produknya. Kelemahan. Menggunakan metode full costing ataupun variable costing dalam perhitungan harga pokok produksi sebagai pengganti sistem tradisional yang dianggap kurang akurat lagi, atau kesulitan perusahaan dalam menentukan harga jual kompetitif. Perbedaan dengan rencana penelitian tidak ada. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis pembahasan pada penentuan harga pokok produksi menurut perusahaan dengan metode full costing dan variable costing, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hasil perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan PT Prima Istiqomah Sejahtera relatif rendah dibanding metode full costing dan variable costing. Saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis menyarankan agar perusahaan sebaiknya menggunakan metode harga pokok produksi sesuai yang selama ini digunakan oleh perusahaan. Alasannya, metode full costing maupun variable costing memiliki hasil perhitungan harga pokok yang lebih tinggi. Rancangan untuk penelitian selanjutnya tidak ada. Judul artikel Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial, yang diambil dari Jurnal Akuntansi dan Akuntansi Daerah, volume 12 nomor 1, halaman 39-55, penulis Fitri Dwinarian. Tujuan penelitian. Manajemen merupakan sistem formal yang dirancang untuk menyediakan informasi bagi manajer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajer pada perbankan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Subjek penelitian. Seluruh pemimpin dan manajer perbankan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Metode penelitian. Regresi linear berganda setelah diuji dengan model asumsi klasik. Variabel-variabel penelitian. Variabel X1 desentralisasi, variabel X2 sistem akuntansi manajemen, variabel Y kinerja manajerial. Hasil penelitian. Dari hasil jawaban responden pada perbankan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dalam kondisi desentralisasi yang tinggi, para manajer perbankan memiliki peran yang lebih besar dalam pembuatan keputusan dan mengimplementasinya, serta menjadikan mereka lebih bertanggung jawab terhadap aktivitas unit kerja yang dipimpinnya. Dan dari hasil penelitian ini juga diketahui bahwa tingkat desentralisasi yang tinggi memerlukan keselarasan dengan dukungan informasi akuntansi manajemen agar dapat peningkatan kinerja manajerial. Kekuatan. Desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada perbankan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Kelemahan.
Penelitian ini menggunakan metode survei melalui kuesioner sehingga kemungkinan besar informasi yang disampaikan responden rentan terhadap informasi yang bias, dan peneliti tidak bisa mengontrol jawaban para responden secara langsung sehingga tidak bisa mengetahui apakah para responden jujur dan paham dalam pengisian atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Perbedaan dengan rencana penelitian, dari 100 atau 54 kuesioner disebar, hanya 96% atau 52 kuesioner yang dapat dijadikan sampel penelitian, sebesar 4% atau 2 kuesioner tidak kembali, sehingga terdapat pada hasil yang cenderung kurang konsisten dengan penelitian sebelumnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada perbankan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Sistem akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada perbankan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Saran, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mempertimbangkan variabel-variabel yang lebih berpotensi mempengaruhi kinerja manajerial yang tidak terdapat dalam penelitian ini, sehingga akan lebih menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial seperti variabel ketidakpastian, lingkungan, dan variabel pengalaman. 2. Diharapkan juga bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan sampel yang lebih besar dengan objek penelitian lebih luas, misalnya di beberapa tempat kota atau wilayah provinsi dalam cakup wilayah yang lebih luas. Disarankan kepada perusahaan untuk benar-benar melaksanakan desentralisasi khususnya dalam hal pengambilan kebijakan operasional. Hal ini akan semakin mendorong manajer dan tim untuk lebih kreatif menentukan gagasan baru untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi dan terciptanya kinerja manajerial yang lebih tinggi. Rancangan untuk penelitian selanjutnya. 1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mempertimbangkan variabel-variabel yang lebih berpotensi mempengaruhi kinerja manajerial yang tidak terdapat dalam penelitian ini, sehingga akan lebih menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja manajerial seperti variabel ketidakpastian, lingkungan, dan variabel pengalaman. 2. Diharapkan juga bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan sampel yang lebih besar dengan objek penelitian yang lebih luas, misalnya di beberapa tempat atau kota polisi dalam mencakup wilayah yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Widianti, NIM 1810030. Saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas kuliah akuntansi manajemen. Jurnal pertama berjudul Akuntansi Manajemen Lingkungan, alat bantu untuk meningkatkan kinerja lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Volume dan halaman. Volume 17 nomor 3 September 2013 halaman 279-298. Penulis Dian Imanina Burhani. Tanggal review tanggal 13 November 2020. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemahaman manajemen mengenai pentingnya kinerja lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi informasi akuntansi manajemen lingkungan yang dibutuhkan manajemen, mengetahui pemahaman akuntan mengenai akuntansi manajemen lingkungan, dan mengukur efektivitas akuntansi manajemen lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Subjek penelitian dunia usaha. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif verikatif yang dilakukan melalui survei. Variabel penelitian, variabel akuntansi manajemen lingkungan yang berskala interval, yang terdiri atas dimensi akuntansi manajemen lingkungan fisik dengan 10 indikator dan akuntansi manajemen lingkungan moneter dengan 14 indikator. Variabel kinerja lingkungan berskala rasio menggunakan dimensi dampak lingkungan dengan indikator TRI atau Toxic Relations Index. Hasil penelitian membawa implikasi yang penting terhadap pembangunan ilmu akuntansi, ilmu sosial, lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Sudah cukup lama menjadi perhatian berbagai pihak yang berkepentingan termasuk akuntan. Sudah banyak pula penelitian yang dilakukan oleh akademisi akuntansi dalam area tersebut.
Sudah saatnya isu tersebut difokuskan pada aspek akuntansi yang sebenarnya, yaitu dalam pencatatan dan pelaporan. Kekuatan membuktikan efektivitas akuntansi manajemen lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan ini membawa implikasi yang penting terhadap pembangunan berkelanjutan. Kelemahan pada era ekonomi global di mana persaingan bisnis bukan hanya terjadi pada level negara, tetapi sudah pada level dunia, menuntut manajemen perusahaan harus sangat cerdas dalam merancang strategi bersaing. Fenomena global warming yang meningkatnya kerusakan lingkungan telah mendorong berbagai negara menerapkan persyaratan yang ketat dalam perdagangan internasional, sehingga beberapa negara, terutama di Amerika dan Eropa, mensyaratkan perusahaan dan produk yang eco-friendly atau environmentally friendly. Kesimpulan dapat disimpulkan bahwa 1. Manajemen cukup memahami fungsinya kinerja lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. 2. Informasi akuntansi manajemen lingkungan yang paling dibutuhkan oleh manajemen adalah informasi jumlah energi yang dikonsumsi, jumlah limbah yang dibuang, dihasilkan, dan diolah. Biaya mengevaluasi dan memilih peralatan pengolah limbah, biaya pengembangan sistem, serta biaya audit, regulasi, dan limbah. 3. Akuntansi manajemen cukup paham mengenai akuntansi manajemen lingkungan. Dan 4. Sistem akuntansi manajemen lingkungan efektif untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Disarankan kepada dunia untuk meningkatkan kepedulian dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan cara meningkatkan kinerja lingkungannya. Untuk itu, perusahaan harus mendalami dan mengimplementasikan akuntansi manajemen lingkungan. Pemerintah selaku regulator harus menata kembali dan memperketat regulasi lingkungan, serta konsisten memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar. Review jurnal yang kedua berjudul Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial dengan Ketidakpastian Lingkungan dan Desentralisasi sebagai Variabel Moderating. Jurnal Pengaruh Sistem, volume dan halaman JAI Vol 5 nomor 2 Juli 2009 halaman 131 sampai 141. Penulis Anna Marina. Tanggal review 13 November 2020. Tujuan penelitian untuk memperoleh bukti empiris atau atas pengaruh variabel moderating, ketidakpastian lingkungan, dan desentralisasi terhadap hubungan antara sistem informasi, akuntansi manajemen, dan kinerja manajerial. Subjek penelitian: manajer di bagian operasional dan pemasaran karena didasarkan pada variabel yang teliti, yaitu ketidakpastian lingkungan dan desentralisasi. Metode penelitian: pengambilan sampel dilakukan dengan cara random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Variabel-variabel penelitian ada 4 yang diukur: variabel independen, variabel dependen, variabel moderating, dan ketidakpastian lingkungan. Hasil penelitian: untuk mengetahui apakah variabel statistik akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial dan apakah ketidakpastian lingkungan dan struktur organisasi sebagai variabel pemoderasi pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. Kekuatan untuk meningkatkan kemampuan manajemen untuk memahami keadaan lingkungan sebenarnya, dan informasi berfungsi pula mengidentifikasikan aktivitas yang relevan. Kelemahan: ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh terhadap informasi akuntansi manajemen, di mana keadaan ketidakpastian lingkungan akan semakin tinggi, akan semakin
diperlukan adanya informasi akuntansi manajemen dengan cakupan luas, informasi tepat waktu, informasi teragregasi, dan informasi terintegrasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, terdapat pengaruh interaksi ketidakpastian lingkungan, desentralisasi, dan agregat informasi sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. Kombinasi derajat ketidakpastian lingkungan yang tidak dan agregat informasi sistem akuntansi manajemen tinggi akan mempunyai pengaruh negatif pada kinerja manajer yang memiliki tingkat persepsi ketidakpastian lingkungan rendah. Kombinasi derajat desentralisasi yang tinggi dan agregat informasi sistem akuntansi manajemen yang tinggi akan mempunyai pengaruh negatif pada kinerja manajer yang memiliki tingkat persepsi ketidakpastian lingkungan tinggi. Saran, penelitian ini hanya mempertimbangkan 3 hal. Variabel subsistem kontrol yang merupakan bagian dari keseluruhan variabel yang mungkin mempengaruhi kinerja manajerial. Begitu halnya dengan generalisasi yang dapat diambil adalah sangat terbatas untuk ukuran simpel yang digunakan dalam penelitian ini. Review jurnal yang ketiga berjudul Kualitas Data dalam Riset Akuntansi Manajemen dan Keperilakuan, Bukti Empiris dari Metode Survei di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 16 nomor 1 Mei 2014 1-22. Volume dan halaman Vol 16 nomor 1 Mei 2014 halaman 1-22. Penulis Y. Ani Aryani, Setyaning Tias Hanggowati, Juminah Agnes Utari Widyaningdia. Tanggal review 13 November 2020. Tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas dalam riset akuntansi manajemen dan keperilakuan yang menggunakan MEL Questionnaire. Dalam melakukan analisa mengenai kualitas data tersebut digunakan suatu framework yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa framework yang dapat digunakan untuk menilai kualitas dalam data riset dengan metode MEL Questionnaire. Subjek penelitian, semua artikel atau paper yang dipublikasikan dalam Proceeding Symposium Nasional Akuntansi atau SNA dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-15 2012. Metode penelitian menggunakan metode survei. Variabel penelitian. Artikel dalam bidang akuntansi manajemen dan keperilakuan yang menggunakan metode survei dengan kuesioner. Hasil penelitian dengan menggunakan data dari semua survei dalam riset akuntansi, manajemen, dan keperilakuan yang terdapat dalam Proceeding Symposium Nasional Akuntansi atau SNA 1 SNA 15/2012, kami menemukan bahwa sebagian besar peneliti sudah melakukan prosedur penelitian survei sesuai prinsip-prinsip mendasar yang disarankan, sehingga kualitas data yang digunakan dalam penelitian cukup dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun masih ada beberapa hal yang mungkin masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas data dari metode survei. Kekuatan metode survei mempunyai banyak manfaat, misalnya merupakan metode pengumpulan data dalam jumlah besar untuk keperluan generalisasi data dengan biaya yang relatif rendah atau cost efektif dan dapat menghindari bias interview. Riset akuntansi manajemen dan keperilakuan sebagai bagian dari ilmu sosial juga banyak menggunakan metode survei. Metode survei tepat
untuk riset tersebut karena biasanya data dalam riset akuntansi manajemen dan keperilakuan berupa self-report. Nazari et al. Menyatakan bahwa ada beberapa asumsi dalam riset dengan metode survei yang menggunakan self-report dari perilaku, nilai, kepercayaan, opini, dan atau maksud seseorang, dalam hal ini para responden atau partisipan dalam penelitian. Kelemahan: ada keraguan mengenai kualitas data yang dikumpulkan dengan metode tersebut. Zimmerman menyatakan bahwa data yang diperoleh dengan metode survei seringkali berkualitas buruk karena adanya masalah bias yang berasal dari responden maupun dari peneliti itu sendiri. Kesimpulan dasaran penelitian di bidang akuntansi manajemen dan keperilakuan yang dilakukan di Indonesia pada kurun waktu periode 1999 sampai 2012 tampaknya juga sudah menggunakan prosedur penelitian survei yang disarankan dalam banyak artikel atau buku-buku metode penelitian sehingga kualitas datanya dapat cukup dipertanggungjawabkan. Meskipun masih banyak artikel yang tidak secara lengkap melakukan semua prosedur yang disarankan dalam melakukan penelitian survei. Dengan semangat ini kami berharap bahwa papar kami ini tidak dipandang sebagai hal yang menghakimi hasil penelitian yang sudah dilakukan maupun tidak dipandang sebagai hal yang memberikan pemecahan atas masalah yang mungkin ada. Namun lebih pada sebagai wacana mengenai kualitas data dan bagaimana kita dapat memperolehnya dengan penelitian survei, khususnya dengan survei mail questionnaire. Kami berharap bahwa paper ini akan meyakinkan kita bahwa masalah utama dalam penelitian survei terletak lebih pada bagaimana metode tersebut digunakan, bukan pada metodenya itu sendiri. Seperti legal framework yang menyatakan bahwa data dari suatu survei yang dirancang dengan baik dan dilakukan dengan baik dapat diakui dan digunakan sebagai bukti dalam pengadilan. Diamond 2000. Sekian review dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftahul Farihah dengan NIM 1810072 akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen. Artikel pertama yang saya review berjudul Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akuntansi Manajemen. Nama jurnal, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, volume 2, nomor 2, November 2000 dengan jumlah 11 halaman. Penulis artikel ini yaitu Sri Maharsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu perkembangan teknologi informasi terhadap bidang akuntansi manajemen sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup suatu organisasi. Akuntansi manajemen harus mampu menghadapi tantangan perubahan lingkungan sehingga dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan teknologi manufaktur, teknologi sistem informasi, dan persaingan global. Sistem akuntansi manajemen harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi karena membawa dampak terhadap perkembangan dunia industri yang menuntut adanya kriteria penilaian kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan secara optimal. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan memaparkan secara jelas tentang pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap bidang akuntansi manajemen. Dan dengan adanya teknologi informasi mampu memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Kekurangan, pengembangan teknologi informasi tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan kemampuan teknis di bidang akuntansi saja. Hal ini menuntut pekerja dalam organisasi memiliki keahlian lain. Artikel kedua yang saya review berjudul Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial. Nama jurnal, Jurnal EMBA, volume 1, nomor 3, Juni 2003 dengan jumlah 9 halaman. Penulis artikel ini yaitu Steffi Sigilipu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis uji validitas dan rehabilitas
uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Jadi, hasil dari penelitian ini yaitu tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. Namun, sistem pengukuran kinerja terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dari data penelitian ini diperoleh dengan cara memberikan kuesioner terhadap 30 manajer, sehingga diperoleh data yang akurat. Kekurangan, tidak terdapat pengaruh langsung antara akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. Saran kami, pemanfaatan informasi akuntansi manajemen berkualitas bagi para manajer hendaknya terus dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan memperbaiki sistem pengolahan informasi dari berbagai aspek termasuk pengembangan teknologi informasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas. Artikel ketiga yang saya review berjudul Pengaruh Struktur Organisasi dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Manajemen pada PT Mandom Indonesia Tbk. Nama jurnal yaitu Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi, volume 2 nomor 2 Juni 2018 dengan jumlah 10 halaman. Penulis artikel ini yaitu Rosmiati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 35 responden. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Jadi, hasil dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen. Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal, data dari penelitian ini diambil dengan memberikan kuesioner kepada responden secara langsung sehingga diperoleh data yang akurat. Kekurangan, 1. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel bebas, sedangkan masih banyak variabel lain yang mempunyai kemungkinan mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi manajemen. Yang kedua, dalam penelitian ini menggunakan sampel yang diambil dari populasi perusahaan di bidang kosmetik. Saran kami, bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini. Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.